Bapak Ibu Saudara, selamat malam buat kita semua. Kembali kita bertemu dalam program Yesus Harapanku. Pada kesempatan malam hari ini, apapun keberadaanmu, dimanapun engkau berada, mari datang kepada Tuhan, nikmati Tuhan. Dia ada bagi kita semua. Dia hadir dengan kekudusannya. Mari datang, berhiaskan kekudusan, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah ini dan kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Haleluya. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus. Biar kekudusan dari Tuhan ada bagi kami. Seluruh haleluya, sujud haleluya, Allah yang kudus. Ku tersungkur, kami tersungkur, kami Allah yang kudus. Kuduslah, haleluya, kudus, haleluya, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang suci. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami datang menghampiri Engkau dalam ibadah doa Yesus Harapanku. Kami mau menikmati Engkau, menikmati kekudusan-Mu, menikmati perbuatan-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hadirlah dimanapun kami berada dan nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap umat-umat-Mu. Terlebih Tuhan, ketika firman-Mu akan kami dengar bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau yang menyatakan firman-Mu bagi kami, sehingga semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin mencapai apa yang Tuhan inginkan, karena ada firman dan Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami semua Tuhan siap untuk menikmati firman-Mu. Mari berfirman bagi kami, dan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi sebelum kita bersama-sama
menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum lagi kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan, kita rindu menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk tetap bertambah iman, bertambah dewasa di dalam Tuhan. Dan sebagai anak-anak yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita butuh firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan, malam hari ini saya berikan tema bagi kita di dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Diambil dari Mazmur 24, Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Dan persamaan daripada ayat ini juga kita akan sama-sama membaca di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari ikuti pembacaan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Ayat ini menyatakan satu pertanyaan yang diutarakan pemazmur kepada Tuhan. Ada satu pertanyaan yang diutarakan kepada Tuhan, bahwa siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh naiknya ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dan dikatakan lagi, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kemahnya Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang bertumbuh dewasa hingga menjadi sempurna, seperti mana firman Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Jadi umat yang mau bertumbuh dewasa menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna, harus memiliki perilaku yang dikatakan oleh pemazmur. Baik Mazmur 24 tadi dan juga Mazmur pasal yang ke-15. Di sana dikatakan siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Gunung di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kalau mengikuti pembacaan Alkitab, banyak nama gunung-gunung disebutkan karena di atas gunung banyak peristiwa penting dan bersejarah terjadi di atas gunung. Ya, gunung menggambarkan kenapa harus gunung. Gunung menggambarkan betapa tingginya, betapa kudusnya, dan betapa besarnya, berkuasanya Allah itu. Puji Tuhan. Dikatakan juga kenapa harus gunung. Gunung sebagai tempat kediaman Allah. Gunung sebagai tempat kediaman Allah, banyak terjadi pertemuan Allah dengan umatnya di atas gunung.
Sehingga banyak kejadian-kejadian yang bersejarah yang penting di atas gunung. Gunung apa saja, banyak gunung yang diceritakan, dituliskan oleh narator Alkitab. Baik Gunung Horeb, Gunung Sinai, Gunung Libanon, sangat banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terjadi pertemuan Allah dengan umatnya. Kita ingat bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ya, di sana diceritakan ada pertemuan Tuhan dengan Musa di Gunung Horeb. Dan ketika itu Musa mau melihat ada semak yang ada apinya tetapi tidak terbakar semak itu. Sehingga dia mau mendatangi tempat itu. Tetapi di ayat yang kelima, Keluaran 3 ayat 5, Tuhan katakan, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Ya, ada pertemuan Tuhan dengan Musa pada saat itu. Dan gunung juga sebagai tempat hukum Tuhan diberikan. Kita sama-sama mengetahui bahwa di pasal yang ke-19 di dalam Keluaran 19 itu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada umatnya melalui Musa. Pasal yang ke-19 Allah memberikan. Jadi gunung itu tempat hukum Tuhan diberikan. Dan ketika 10 hukum Taurat itu yang sudah diberikan, Musa turun, tetapi karena kemarahan, karena terjadi dosa pesta yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, sehingga Musa marah dan menghancurkan 2 loh batu itu. Dan kembali diberikan lagi pengukuhan dan kembali hukum itu diberikan oleh Tuhan di pasal yang ke-24, Keluaran 24. Jadi gunung sebagai tempat hukum Tuhan diberikan. Dan selanjutnya gunung juga sebagai tempat pelarian, tempat perlindungan dari bahaya yang Tuhan berikan. Ya, yang Tuhan berikan. Sama seperti yang dialami oleh Lot. Pada saat itu dia harus berlari ke gunung. Supaya apa? Supaya dia selamat. Dan satu peristiwa besar yang sama-sama kita ketahui, yaitu kisah Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 14 sampai dengan ayat 28. Saya tidak akan bacakan karena ayat ini panjang, tetapi ada bagian-bagian ayat yang akan saya bacakan. Kisah Daud dikejar oleh Saul dan juga pasukannya. 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 14 sampai dengan ayat ke-28. Ayat 14 saya bacakan. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ya. Lalu di ayat 25 dikatakan, ketika Saul dan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud ke padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul. Tetapi Saul dan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Puji Tuhan. Ada satu peristiwa di mana dinyatakan bahwa gunung tempat pelarian, tempat perlindungan daripada Tuhan, daripada bahaya. Ya, gunung Tuhan adalah gunung batu keluputan bagi Daud pada saat itu. Begitu pula dengan kita semua Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah gunung batu keluputan bagi kita terhadap
sakit penyakit, terhadap virus-virus yang masih berterbangan siang malam, bahkan mungkin hal-hal yang tidak baik orang-orang dan niat-niat jahat orang lain yang menghadang kita, tetapi Tuhan itu adalah gunung batu keluputan bagi kita. Kita kembali kepada tema kita. Siapakah yang dapat boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang ada di gunung tadi, bahwa di atas gunung terjadi pertemuan Allah dengan umatnya. Di atas gunung Tuhan memberikan hukum peraturan bagi umatnya. Dan di atas gunung ada perlindungan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sendiri menjadi gunung batu keluputan bagi kita. Siapakah boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Siapakah boleh menikmati hadirat Tuhan? Menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan siapakah yang boleh menikmati pertolongan Tuhan? Mungkin ketika kita ada di dalam satu gereja, gedung gereja Bapak Ibu Saudara, semua orang ketika ditanya, ada pertanyaan pemazmur begini, siapakah yang boleh datang ke gunungnya Tuhan? Artinya siapakah yang boleh menikmati hadirat Tuhan? Boleh datang ke dalam baitnya Tuhan, ke dalam kemahnya Tuhan. Semua orang bisa akan berkata, semua orang bisa. Semua orang bisa datang ke baitnya Tuhan. Semua orang bisa masuk ke dalam kemahnya Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa. Tetapi yang menjadi satu hal yang harus kita sadari, apakah di dalam baitnya Tuhan, di dalam kemahnya Tuhan, di atas gunung itu kita menikmati Tuhan atau tidak? Ini yang menjadi satu pertanyaan dan harus kita sadari, sehingga apa? Sehingga kita sama-sama mau menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Tuhan nyatakan siapa yang boleh naik ke gunungnya Dia, siapa yang boleh menikmati kemahnya, dan siapa yang boleh masuk ke dalam baitnya Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadiratnya Tuhan, menikmati kuasanya Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Siapa dia? Kalau di dalam Mazmur 15 tadi dinyatakan oleh firman Tuhan, mereka yang berlaku tidak bercela. Dan di sana juga diringkaskan lagi bahwa mereka yang tidak bercela ini yang melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ada kejujuran di dalam diri seseorang ketika dia mau datang ke gunungnya Tuhan, menikmati baitnya Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan di Mazmur 15 itu, yang tidak menyebarkan fitnah. Juga dijelaskan di sana, orang yang tidak menyebarkan fitnah itu adalah yang tidak berbuat jahat kepada temannya, yang tidak memandang hina orang lain. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang masih datang ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang pahit, dengan hati yang marah, dengan hati yang masih menganggap orang lain rendah daripada kita. Lalu dinyatakan lagi di dalam Mazmur 15 adalah yang tidak makan riba. Tidak makan riba, tidak mengambil keuntungan dari orang yang sedang bersusah. Dan di Mazmur 24 dinyatakan siapakah orang yang boleh mengalami kehadiran kuasa persekutuan intim dan pertolongan Tuhan itu, siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan, dikatakan orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya, lalu orang yang murni hatinya. Orang yang murni hatinya ini dinyatakan lagi, dijelaskan di sana, yang tidak menipu dan tidak bersumpah palsu. Bagian-bagian yang punya pengaruh besar di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia dan yang mempunyai pengaruh besar dalam diri manusia. Yaitu tadi orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Yaitu tangan dan mulut,
tangan dan mulut adalah yang mengeksekusi sehingga terjadi sebuah tindakan atau perbuatan. Dan hati kalau dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 19, bahwa di dalam hati kita itu kita menciptakan, kita mewujudkan sesuatu dan menyimpannya di dalam hati kita, sehingga tadi apa yang di dalam hati yang sudah tersimpan, yang sudah tercipta, tangan dan mulut kita yang mengeksekusinya. Ya, Matius 15 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya, bersih tangannya artinya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, ya, harus ada kemurnian di dalam perilaku kita. Di dalam perilaku kita harus ada kemurnian, semua yang bagi kita semua yang mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Ya, walaupun di dalam dunia saat ini sangat sulit untuk mencari, kalau kita mencari pekerjaan, ada kriteria-kriteria, syarat-syarat yang diberikan bagi kita. Harus lulusan ini harus sudah profesional dan harus sudah mempunyai pengalaman kerja. Tetapi sangat jarang diminta orang yang jujur dan tulus. Tetapi Tuhan mau kehidupan kita anak-anak Tuhan yang dinyatakan dewasa di dalam Tuhan. Bersih tangannya, miliki perilaku bersih tangannya, sehingga persekutuan dengan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Murni hatinya artinya tidak bercacat dari mulai hati sampai dengan perbuatan kita. Dari dalam sampai dengan yang di luar. Murni hatinya. Tentang hati nurani kita. Sehingga baik di dalam maupun sampai di luar sebagai satu tindakan kita. Orang tidak melihat sesuatu yang tercela dari hidup kita. Hati yang tulus, hati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, hati yang dijaga dengan hati-hati. Itu firman Tuhan katakan. Sehingga apa? Sehingga perbuatan iblis, perbuatan si jahat itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17. Efesus 4 ayat 17 firman Tuhan katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya bacakan lagi di ayat 23 sampai dengan ayat 27. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Murni hatinya artinya hati kita itu kita jaga dengan baik sehingga kita tidak memberikan kesempatan untuk iblis itu masuk dan berkarya di dalam kehidupan kita, memakai kita sebagai alatnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati kita, kemurnian hati kita. Karena kalau kita tidak jaga dengan firman Tuhan, maka hati yang licik itu yang akan ada dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 dikatakan, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari jaga hati kita sehingga terjadi apa yang menjadi janji firman Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Melihat Allah memang bukan kasat mata kita melihat Allah.
secara terang-terangan, tidak, tetapi kita dapat merasakan bagaimana kita dapat melihat Allah, yaitu kita dapat menikmati karya, perbuatan, hadirnya Tuhan dalam hidup kita untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, dan untuk terus mengangkat kita di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita harus menjaga hati nurani kita yang murni juga, jangan biarkan ada amarah, jangan biarkan ada dendam, kepahitan di dalam hati kita. Kita ingat satu kisah di mana seseorang membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 itu dikatakan Tuhan, ketika engkau mengingat, ketika engkau membawa persembahanmu dan mau masuk ke dalam bait sucinya Tuhan, dikatakan kamu teringat sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, ada konflik, ada pertengkaran, ada ketidaksesuaian engkau dengan saudaramu, dikatakan oleh Tuhan, pulang. Tinggalkan dulu persembahanmu itu dan pulanglah, pergilah berdamai dahulu. Oleh sebab itu tadi dikatakan, ya, orang yang berdamai bisa melihat Tuhan, orang yang suci hatinya dapat menikmati Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kalau kita mau disebut umat yang berdoa. Kembali kita kepada ayat pokok kita tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-24, di bagian terakhir, di bagian yang 5 dan 6. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Puji Tuhan. Kalau kita semua mau naik ke gunungnya Tuhan, dan kita mau disebut sebagai umat yang berdoa, umat yang mencari Tuhan, umat yang menceritakan Tuhan, mari tunjukkan baik di dalam hatimu sampai kepada perilakumu bahwa engkau Allah, di dalam engkau Allah berkenan di dalamnya. Puji Tuhan. Gereja Tuhan, mari minta kekudusan daripada Tuhan. Minta kelayakan yang daripada Tuhan untuk ada di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa ketika kita berusaha untuk mencapai tingkat rohani yang berkualitas sesuai dengan firman Tuhan Mazmur 24 dan 15 tadi, percaya kita berlayak di hadapan Tuhan dan kita mendapat kesempatan menikmati gunungnya Tuhan. Puji Tuhan. Mari engkau dapat merasakan Tuhan dalam hidupmu. Ambil posisimu untuk menyembah Tuhan. Baik itu duduk maupun engkau tersungkur berlutut di hadapan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang mengetahui keberadaan kita. Manusia bisa tidak mengetahui di dalam hati kita. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Kalau ada dosa-dosa di hadapan Tuhan yang kita lakukan, mari datanglah, minta kelayakan daripada Tuhan. Karena hanya dengan kekudusan yang daripada Tuhan, kita dapat menikmatinya. Layakan kami Tuhan, layakan kami Yesus. Ku hampiri dapat kaya nama Yesus. Layakan, haleluya. puji sembahmu. Layakan kami Tuhan, layakan kami di hadapanmu, merasakan, menikmati. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Mari basuh kami dengan darah-Mu yang sanggup menolong, menyucikan kami dari jemaat. Betapa banyaknya godaan dalam dunia ini Tuhan. Dengan kesucian, Betapa banyaknya Tuhan keinginan-keinginan daging kami. Tapi kami sadar hanya dengan kekudusan dari Tuhan. basuh hatiku. Oh haleluya. Basuh kami, Basuh hatiku basuh kami dari jemaat. Oh Yesus, hanya dengan kekudusan Kesucianku yang berlayar dari
Layakkah ku hampiri tatamu? Layakkah ku memuji sembahmu? Layakkah aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu? Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia Yesus. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Oh, glory, 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 glory. Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kau mengenal setiap kami karena Kau yang memiliki kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang diam di dalam kekudusan Tuhan, baik di dalam hati kami sampai kepada setiap perbuatan kami. Haleluya. Orang di sekeliling kami bisa tidak mengetahui kemurnian hati kami, tetapi Engkau mengenal sampai ke dalam hati kami Tuhan. Jika Kau dapati ada hal-hal dalam hidup kami yang tidak berkenan, Yesus Tuhan, tolong kami. Yesus Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk meninggalkan segala kejahatan itu. Firman-Mu katakan, jikalau kami memanggil nama Tuhan, kami harus meninggalkan setiap kejahatan. Tolong kami dalam nama Yesus. Tolong setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, biar kami kembali dapat menikmati Allah yang kudus itu. Horabataki alamaya sikina. Glory, glory, glory. Glory, terangi hati pikiran setiap kami ya Tuhan. Terangi setiap hati pikiran kami, supaya kami menyadari keberadaan kami, supaya kami dapat menyerahkan hidup kami, tubuh kami, seluruh kehidupan kami sebagai senjata kebenaran-Mu, bukan senjata kejahatan, bukan senjata kelaliman, di dalam nama Yesus. Irabataki alamaya sekina. Glory, glory, glory. Ampuni kami, basuh kami, ampuni kami dan basuh hidup kami oleh darah-Mu Yesus. Yesus, Kau sebagai teladan yang terbaik bagi kami. Kau dicobai dengan semua orang-orang di sekeliling-Mu, tetapi firman Tuhan menyatakan Kau tidak berdosa. Dan ada banyak pengalaman di dalam firman-Mu. Hamba-hamba-Mu tetap menjaga hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Oh,
apa yang ada dalam hati kami, tetapi kami sadar setiap waktu bahwa Allah yang berkuasa melihat kami. Ora bakata kia lama ya sikia lama. Yesus, 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 kami kembali mau menikmati-Mu. Kami kembali mau merasakan jamahan-Mu. Kami mau kembali menikmati kuasa-Mu, menikmati persekutuan ketika kami datang dan memanggil nama-Mu. Kami bertemu dengan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Sikina glory, 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 glory Tuhan. Basuh hatiku dengan darah yang Tuhan, mulia. Kau lihat hati Basuh kami hatiku suci dari Teruskan jalan dunia, dari dunia ini Tuhan. dengan kesucianmu berlayar ada di hadirat. Kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Basuh hatiku Haleluya, dengan darah yang mulia. haleluya, Basuh hatiku dari cemar dunia, kesucianku berlayar ada di hadirat. Kuduskan kami Tuhan. Benar Tuhan, kami mau menikmati-Mu lagi. Ku ingin Kami mau menikmati-Mu lagi Tuhan. pribadimu Karena Kaulah kekuatan kami, Kaulah sukacita kami. seperti rusari. Kami mau menikmati-Mu lagi ya Yesus. Mata air jernih, Oh, tiada yang lebih dari menikmati-Mu. harta dan kekayaan, Segala laba ya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. tak sebanding dengan Haleluya, haleluya. Yesus kekasihku. Menikmati-Mu Tuhan, Tuhan. Kami mau menikmati-Mu Tuhan. Yesus, Kami tidak mau bisa tinggal. Kami tidak mau terbuang dalam dari hadirat. Oh, haleluya. Tuhan menikmati
suci kami pilih. harta dan Kami pilih Engkau. pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Sungguh Tuhan, kami rindu lagi memiliki harta yang terindah dalam hidup kami. Lebih dari emas, perak, bahkan kekayaan dunia ini, yaitu menikmati Engkau sumber kehidupan kami, menikmati kehadiran-Mu saat kami memanggil nama-Mu. Glory, 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 glory. Tuhan, Kau melihat setiap umat Tuhan-Mu saat ini. Kau melihat keberadaan setiap kami Tuhan. Biar kami dapat menikmati Tuhan. Biar kami dapat menikmati Engkau Yesus, Yesus, Yesus. Sebab Kau harta kami yang kekal. Dalam-Mu ada sukacita dalam hidup kami. Di dalam-Mu ada kemenangan bagi kami. Dan di dalam-Mu ada kesembuhan bagi setiap kami. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Oh, riabatikaralalalabayasekin. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan dimanapun kami berada Tuhan. Lewat kehadiran Tuhan, lewat pribadi-Mu mau tinggal di dalam kami. Glory, glory, glory,
glory, glory. Kami bisa membuat kehidupan kami bersinar, Tuhan. Tanpa Tuhan kami terbuang, tanpa Tuhan kami celaka, tanpa Tuhan kami tidak dapat menikmati kekekalan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Taruh firman-Mu dalam setiap hidup kami, dan biar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam hidup kami, Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Tolong setiap kami yang saat ini menyadari keberadaan kami sudah jauh dari-Mu. Tolong kami yang saat ini Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami menyadari betapa jauhnya kami tertinggal, betapa jauhnya kami sudah terbuang, dan betapa dalamnya kami sudah terjatuh, Tuhan. Tuhan, Kau punya belas kasihan bagi setiap kami. Ampuni, kuduskan, layakkan kembali oleh kuasa-Mu, oleh darah-Mu yang mulia, Yesus, Yesus, Yesus. Sehingga kami kembali dapat menikmati pribadi-Mu. Kami dapat menikmati kekuatan kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, Nikmati haleluya, haleluya, haleluya. Kau berharga bagi kami, Kau berharga bagi kami, Yesus. Nikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Haleluya. Dan saat ini adalah saat yang indah itu, Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah itu, Tuhan. Ku berhadapan Kami datang di hadapan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan bagi kami untuk memandang wajah Allah yang kudus, Yesus yang mau menjadi kekasih kami. Mari bawa kami, Tuhan. Mari bawa kami erat dalam peluk. Haleluya. Sungguh indah, Tuhan. Sungguh indah. Menikmati kasih. Sungguh indah, Tuhan. Hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan
Shalamaya Sekina glory, menikmati kasih anugerah-Mu. Lagi kami mau menikmati hadirat-Mu saat ini. Haleluya, haleluya. Ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, Kami rindu selalu ya Tuhan. Kami rindu menikmati-Mu. Haleluya. Menikmati semua perbuatan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, benar kami menikmati firman-Mu, kami menikmati hadirat Tuhan yang kembali menguatkan kami. Tuhan, jikalau kami berkaca melalui firman-Mu, maka benar kami masih jauh daripada tuntutan firman Tuhan. Tetapi Engkau penuh belas kasihan dan panjang sabar bagi kami. Ketika Engkau menegur kami dan hati kami berbalik, bertobat dan datang kembali kepadamu. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Dimanapun keberadaan anak-anak Tuhan saat ini dan apapun keberadaan mereka, Engkau mendekap mereka. Engkau memeluk mereka yang bertobat datang kepada Tuhan. Sehingga mereka kembali dapat menikmati Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati pertolongan perbuatan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia. Berdoa kami untuk setiap tempat-tempat yang ada di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Bahkan sampai khususnya yang kami berdoa buat kota Jakarta di mana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan, kesejahteraan
bangsa kami, kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga gereja Tuhan. Oleh sebab itu tolong pemerintah yang sedang berjalan, pemerintah yang sedang bertugas di dalam tugas yang Tuhan percayakan, biar mereka bertugas, mereka bekerja dengan jujur, dengan ketulusan, dengan ide-ide hikmat yang daripada Tuhan, dengan takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Kau melihat hati-hati mereka yang jujur, Kau tolong dalam setiap pekerjaan mereka. Dan juga Engkau melihat hati mereka yang serong saat ini Tuhan. Dengan cara Tuhan, Tuhan juga dapat menggantikan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga terjadilah terus kemajuan bagi bangsa kami, bagi kota-kota kami di dalam nama Yesus. Dan Kau melihat juga Tuhan, bangsa kami masih berjuang melawan pandemi yang ada Tuhan. Tuhan, virus-virus ini Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami, memberi kekuatan imun tubuh yang baik bagi kami di dalam nama Yesus. Sehingga sekalipun virus ini masih berterbangan, tetapi kami terlindungi dalam nama Yesus. Dan jikalau ada anak-anak Tuhan yang terpapar oleh virus sakit penyakit, di dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh. Dan tolong setiap Tuhan para medis yang bekerja untuk menolong orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus. Tolong Engkau memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, baik jemaat Tuhan Ketapang, Keramat dan juga Niosoho, bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah ini Tuhan dan bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Jikalau anak-anak-Mu Tuhan di dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Jikalau mereka di dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Dan ketika mereka di dalam sakit penyakit, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, mereka menjadi sembuh. Dan kalau mereka di dalam keterikatan akan kuasa kegelapan, akan kedagingan di dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan oleh kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kembali mereka merdeka, kembali mereka berbebas untuk datang menyembah Engkau, menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tidak lupa kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Engkau yang menganugerahkan umur yang lanjut bagi Bapak Gembala kami. Tuhan jugalah yang menganugerahkan kekuatan kesehatan baginya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah menikmati Engkau di dalam peribadahan ini. Teruslah Engkau yang berkarya, berbicara dalam setiap hati kami. Kami akan tutup ibadah ini Tuhan dengan pengucapan syukur yang daripada Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan sudah melimpah dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.